telah ditentukan data INOF dan INF. Kemudian kita cari data F dengan rumus sama dengan buka kurung 2 kali, kemudian data INF dibagi dengan data INOF, kemudian tutup kurung, lalu dikali dengan dosis, yaitu 50 dibagi 50, kemudian tutup kurung dan dikali dengan 100. Tutup kurung dan enter. Kemudian untuk data selanjutnya itu diklik saja untuk mendapatkan data selanjutnya. Sudah ditemukan, lalu masuk ke data analyze, lalu kita tekan yang deskriptif statistik, oke. Kemudian untuk input rank itu nilai F semuanya ditarik, dan untuk output kita letakkan di mana kita ingin meletakkan datanya nanti. Kemudian kita klik summary dan confident. Oke. Kemudian untuk mencari CLI atas dan CLI bawah, yaitu kita tulis CLI atas, CLI bawah dengan rumus CLI atas yaitu sama dengan mean dikurang dengan confident. Kalau CLI bawah yaitu sama dengan mean ditambah confident. Didapatkan hasil data CLI atas dan CLI bawah. Baik, di sini saya akan mencari nilai kompartemen 1 intravaskular. Telah didapat data dari waktu dan kadar obat. Kemudian kita cari untuk ln CT dengan rumus sama dengan ln ln dalam kurung dimasukkan nilai kadar obat yang pertama, lalu kita tutup kurung dan enter. Lalu kita tarik sampai ke data terakhir untuk menentukan data namanya. Kemudian kita akan mencari grafik, yaitu dengan cara blok waktu, dan kita blok juga data dari ln CT nya. Kemudian tekan insert chart, kita pilih yang bagian ini, lalu kita tekan yang bulat di biru ini, klik kanan, kemudian tekan add run line, kemudian kita conteng yang display, kedua display ini. Setelah itu kita klik lagi di grafik yang telah muncul, dan disitu ada tulisan chart design, kemudian quick layout, dan kita pilih yang FX. Setelah didapat datanya seperti yang ada di layar. Setelah didapat data Y sama dengan min 0,1259x ditambah 4,9473. Lalu di sini kita masukkan rumus Y, yaitu min BX ditambah A. Kemudian kita masukkan data yang telah dapat tadi di dalam grafik, yaitu Y sama dengan min 0,1259x ditambah dengan 4,9473.
Lalu kita cari untuk A, nilai A yaitu sudah didapat, yaitu 4,9473. Kemudian kita cari untuk nilai CO yaitu sama dengan eksponen lalu kita tekan eksponen dalam kurung nilai A, lalu tutup kurung kembali, enter. Setelah didapat hasilnya seperti ini. Kemudian kita cari slope atau nilai B. Telah didapat tadi yaitu min 0,1259. Kemudian kita cari nilai K. K ini sama dengan nilai slope atau B, tapi tidak dengan minus. Jadi 0,1259. Kemudian kita akan mencari VD, volume distribusi, yaitu tadi telah diketahui itu dosisnya 50 gram, namun kita jadikan ke mikrogram, yaitu 50 dikali dengan 1000, didapatkan hasilnya seperti ini. Untuk mencari VD menggunakan rumus kadar yang telah kita konversikan, 500.000 kemudian dibagi dengan nilai CO. Jangan lupa sama dengan bagi nilai CO, enter. Didapat hasil seperti itu. Kemudian kita cari nilai clearance atau CL, yaitu sama dengan nilai K dikali dengan nilai VD. Kemudian kita cari AUC. Nilai AUC yaitu sama dengan nilai CO dibagi dengan K. Kemudian kita cari untuk T setengah, eliminasi, yaitu dengan rumus telah ditentukan, yaitu 0,693 dibagi dengan nilai K. Kemudian kita cari untuk kadar obat 13 jam, karena ditanya adalah kadar obat dari 13 jam, yaitu sama dengan nilai CO dikali dengan eksponen kemudian nilai slope atau B dikali dengan kadar obat, yaitu 13 jam. Setelah didapat hasilnya seperti ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan mencari data mengenai kompartemen 1 ekstravaskuler. Di sini telah diketahui nilai waktu dan kadar obat. Lalu kita mencari nilai LN-CT-nya, karena di awal 0 maka kita tulis 0. Dan untuk yang selanjutnya kita buat sama dengan masukkan rumus LN. Kemudian kita masukkan data kadar obat yang pertama, lalu tutup kurung. Untuk data selanjutnya kita tarik saja seperti ini.
Kemudian kita akan membuat grafik untuk waktu versus kadarnya dengan cara kita blok keduanya, lalu kita ke insert, chart seperti ini. Kemudian bulatnya kita tekan, lalu add triangle, kemudian displaynya kita centang semua. Kemudian kita ke chart design, kita pilih quick layout dan FX. Nah, telah didapat hasil persamaannya. Ini kita tarik sini dan kita namai grafiknya agar tidak tertukar. Waktu PS kadar obat. Kemudian kita buat grafik satu lagi dengan cara memblok waktu dan kita blok LNCT nya, kemudian kita insert, kita buat grafik juga seperti tadi dengan cara yang sama seperti ini. Lalu kita ubah juga model grafiknya. Nah, telah didapat persamaan dari ininya. Terus kita ubah juga namanya untuk waktu PS LNCT. Kemudian kita akan membuat data untuk eliminasi yaitu dengan cara data 4 terakhir dari waktu kadar obat dan LNCT kita blok semua, lalu kita pindahkan ke tempat eliminasi. Kemudian kita akan membuat grafiknya dengan cara waktu data terakhir kita blok dengan LNCT nya, kemudian insert, chart seperti tadi juga. Kita ubah juga di sini. Seperti ini. Waktu PS LNCT. Nah, sudah selesai. Maaf karena tadi baterainya habis, jadi ini sekalian dicas. Kemudian kita sudah mendapatkan persamaan dari untuk eliminasinya. Lalu kita bikin di sini Y sama dengan min BX ditambah A. Y sama dengan min B, kita masukkan nilai dari sini yaitu 0,0688 ditambah dengan A yaitu 4,2409. Kemudian untuk R nya yaitu sama dengan 1. Kemudian kita cari untuk intercept atau nilai dari A yaitu 4,2409. Kemudian kita cari nilai A
dengan rumus sama dengan eksponen A tutup kurung. Kemudian kita cari KE nya dengan rumus KE itu sama dengan nilai B, yaitu min tapi dia tanpa minus, jadi 0,0688. Kemudian kita cari nilai CT, yaitu dengan A dikali eksponen dikurang data KE dikali dengan waktu yang kita mau adalah 13. Kemudian kita cari untuk T setengahnya, nilai T setengah, yaitu dengan rumus sudah ketetapan 0,693 dibagi dengan nilai KE. Kemudian kita cari untuk nilai absorpsi, yaitu dengan mencari atau mengambil data dari yang tadi, yaitu tapi nilai 4 awal. 4 kita copy, kita pakai untuk waktu dan kadarnya saja. Di sini lalu kita tambahkan tabel di atasnya. Sebentar, kita keluarkan dulu. Di sini kita buat di sini. Kita tambah, yaitu tabel pertama untuk kadar ekstrapolasi, kemudian ada kadar residual ln, kadar residual. Untuk kadar ekstrapolasi, yaitu dengan rumus sama dengan A dikali eksponensial, kemudian minus nilai KE dikali waktu kita ulang. Karena ingin mendapatkan data sebelumnya tadi belum dikunci, kita ulang saja. Sama dengan nilai A dikali dengan eksponen
kurang nilai KE, kemudian dikali dengan waktu. Nah, karena untuk mendapatkan nilai seterusnya ini, jadi di sini kita buat nilai lambang kunci atau lambang dolar di sini juga. Lalu kita enter. Lalu untuk mendapatkan nilai selanjutnya kita tarik saja. Kemudian untuk kadar residualnya itu sama dengan nilai ekspornya dikurang dengan nilai kadar obat. Kita tarik juga. Untuk lon kadar residualnya kita buat dengan rumus ln dan kita masukkan nilai kadar residual. Sudah didapat, kita tarik juga seperti ini. Lalu kita buat grafik untuk waktu versus kadar ln residualnya, yaitu kita blok waktu, kemudian kita blok juga ln kadar residualnya. Insert seperti membuat grafik yang tadi, kemudian kita tekan. Kemudian kita buat chart design. Kita buat seperti ini. Terus kini kita tandain juga waktu versus ln kadar residual. Nah, sudah didapat untuk nilai Y ini, persamaannya ini kita buat di sini. Y sama dengan min BX ditambah A. Kemudian kita masukkan datanya, yaitu Y sama dengan min 0, sama dengan min 0,2357 ditambah 4,2411. Untuk R nya 1. Kemudian kita cari juga interceptnya atau nilai A, yaitu 4,2411. Kemudian
Kemudian untuk nilai A yaitu sama dengan eksponen nilai A ini. Kemudian kita cari nilai KA yaitu nilai B tapi tidak pakai minus 0,2357. Kemudian kita cari T setengah yaitu sama dengan, ini adalah ketentuan 0,693 dibagi dengan nilai KA. Nah, selanjutnya kita akan mencari persamaan absorpsi. Karena rumusnya panjang, jadi kita bagi dua, yaitu pertama untuk eksponen KA dengan rumus sama dengan eksponen dalam kurung min nilai KA dikali dengan waktu yang kita inginkan yaitu 13 jam. Kemudian kita cari lagi untuk eksponen KE sama rumusnya yaitu eksponen minus nilai KE di atas ini nilai KE. Kemudian kita cari untuk nilai CT yaitu dengan rumus A dikali eksponen A dikali eksponen KE, kita ulangi, A dikali eksponen KE, kemudian ini kita kurung saja, kemudian kita kurang dengan, kita buka kurung lagi, minus eksponen KA. Dapat hasil CT nya. Kemudian kita cari KUC yaitu nilai A dibagi dengan KE kita tutup kurungkan dikurang dengan minus A dibagi dengan KA, kita tutup kurung.
Kemudian kita akan mencari CL, yaitu nilai F. F ini sudah ada, yaitu dengan nilai 0,8. Kita akan kurangkan saja. Kemudian kita kali dengan dosis yang sudah kita konversikan tadi, 50.000. Kemudian kita tutup kurung, lalu dibagi dengan KE dikali dengan AUC. Kemudian kita cari FD-nya, yaitu dengan nilai F-nya 0,8 dikali dosis juga 50.000. Kemudian kita bagi dengan KE. Ini tadi ada sedikit kesalahan. Untuk CL-nya itu F 0,8 dikali dengan 50.000 dibagi AUC. Ini untuk FD-nya yaitu 0,8 dikali 0,8 dikali 50.000 dibagi KE, nilai KE dikali dengan nilai AUC. Kemudian kita cari untuk Emax, yaitu learn KA, nilai KA dibagi dengan nilai KE. Dibagi dengan nilai KE, kemudian dibagi lagi dengan KA dikurang KE. Tutup kurung. Kemudian kita cari untuk CP max, yaitu nilai F 0,8, nilai X 0,8 dikali dengan dosis, yaitu dosis konversinya tadi 50, kemudian dibagi dengan nilai FD, nilai FD
lagi nilai FD karena di sini dia tidak bisa tanpa memakai sama dengan, jadi kita sama dengankan, kita masukkan nilai FD nya, kemudian kita tutup kurung, lalu eksponen dikurang nilai HE dikali dengan nilai Tmax. Nah, maka didapatkan hasil seperti ini.